Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di awal bulan Mei ini. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk kesempatan di awal bulan ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ajar kami untuk dapat menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Kami mau menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi sekali lagi. Shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kakak berdoa semuanya baik-baik, sehat-sehat, luar biasa. Oke, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan di awal bulan ini untuk dapat merenungkan, bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oke, kita langsung saja ya. Kalau kita perhatikan sekarang ya, di masa-masa sekarang ini, kita dapat dengan mudah melihat kehidupan seseorang itu dari mana? Dari sosial medianya ya. Sebagai contoh ya, kita tahu lah ya, sosial media pada umumnya ada yang salah satu yang terlama Facebook, kemudian Instagram, dan yang sekarang ini lagi gencar itu TikTok ya. Dan sekarang melalui sosial media pula kita juga dapat mengenal gaya hidup seseorang ya. Mulai dari apa yang dipakai dari atas sampai bawah, yaitu mau entah itu topi, kacamata, baju, celana, apa yang di HP apa yang dipakai, kemudian dia membawa kendaraan apa, dia di mana ia tinggal, di mana ia berlibur dan sebagainya ya. Pada akhirnya sosial media itu dapat menjadi cerminan hidup seseorang ya. Sehingga kalau kita misalnya mau, dalam tanda kutip, kita mau stalking seseorang, kita mau mengetahui mengenai seseorang, kita tinggal ketik namanya saja di sosial media. Iya atau iya? Jawabannya pasti iya. Nah, pada dasarnya sosial media itu dibuat oleh manusia sebagai media untuk interaksi ya, namanya aja sosial media ya. Media itu media, sosial untuk bersosial, jadi media untuk bersosialisasi. Dan tentunya diciptakannya sosial media ini merupakan hal yang baik ya. Tetapi di balik hal baik tersebut terdapat beberapa jebakan ya. Jebakan yang tentunya bisa kita hindari. Nah, jebakan-jebakan tersebut itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan sosial media kita. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan memulai belajar jebakan sosial media, mulai dari yang pertama untuk minggu ini ya. Kakak akan menjelaskan jebakan yang pertama ini dengan sebuah cerita ya. Baik, kakak akan mulai bercerita. Jadi pada suatu hari ada seseorang wanita yang bernama Eve ya. Eve ini adalah pengguna sosial media yang cukup aktif ya. Eve ini menggunakan sosial medianya kurang lebih 3-5 jam per harinya. Dan Eve ini sangat suka untuk melihat story-story yang ada di sosial medianya ya. Dalam hal ini khususnya Instagram ya. Awal mulanya Eve ini sangat enjoy sekali melihat story dari teman-teman SMA-nya, teman-teman kuliahnya, karena Eve ini sekarang sedang bekerja dan dia seringkali melihat story-nya dan melihat temannya sedang ada di sini, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman SMA atau teman-teman kuliahnya. Awal-awal enjoy, Eve ini menikmati sekali, bisa tahu nih berbagai macam kegiatan teman-temannya. Nah, tetapi lama-kelamaan Eve mulai merasa silau dengan story teman-temannya. Kenapa merasa silau? Karena yang dilihat adalah tas dan pakaian branded dari teman-temannya, kemudian bagaimana teman-temannya berlibur ke luar negeri, kemudian bagaimana teman-temannya berfoto berselfie dengan HP keluaran terbaru yang mewah, kemudian bagaimana teman-temannya berpergian dengan mobil mewah, bagaimana teman-temannya tinggal di apartemen yang mewah. Dan perlahan tapi pasti mulai timbul perasaan tidak nyaman di hati Eve. Dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, kok mereka hidupnya enak banget ya? Kok mereka bisa kayak gitu ya? Apa sih pekerjaan mereka kok bisa enak seperti itu? Dan sebagainya. Nah, Eve mulai bercermin dan mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang berhasil. Dan
akhirnya timbul rasa tidak puas dan timbullah yang namanya iri hati di hati Eve. Ya, jebakan pertama dari sosial media apabila kita tidak berhati-hati adalah iri hati. Ya. Dan dari situ akhirnya Eve berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan gaya hidupnya, untuk menjadi seperti teman-temannya, menjadi teman-temannya yang wow ya. Dan akhirnya Eve berhasil untuk dapat menunjukkan gaya hidup yang sama seperti teman-temannya. Di story dia berpergian, dia menggunakan HP mewah, dia berdandan yang mewah juga. Tetapi di balik itu ada hutang yang menumpuk. Kemudian hidupnya menjadi kacau balau karena terlilit hutang. Dia berusaha untuk mencari pinjaman dimanapun. Kemudian dia tetap berusaha untuk mempertahankan gaya hidupnya. Dan akhirnya Eve menyerah untuk mempertahankan gaya hidupnya. Dan itu merupakan hal yang baik karena dia akhirnya sadar. Untungnya dia cepat untuk menyadarinya. Kalau tidak, maka kehidupannya akan berakhir tidak baik ya. Dan akhirnya Eve bertobat serta kembali lagi menata hidupnya dan kembali belajar untuk mensyukuri apa yang ada di hidupnya. Dia mulai mendekatkan diri pada Tuhan dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya ya. Dan yang terpenting Eve mulai belajar untuk menjadi bijak dalam menggunakan sosial media ya. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ya. Sama seperti Eve tadi, ketika dia mulai iri melihat teman-temannya, dia ingin menjadi seperti teman-temannya dan dia mulai melakukan segala sesuatu, dia menghalalkan segala cara, dia mencari pinjaman, dia berusaha untuk bisa tampil seperti teman-temannya. Dan akhirnya berujung dengan hal yang tidak baik ya. Oleh karena itu, hindari rasa iri hati, dengki atau tidak puas dengan diri sendiri, terutama yang disebabkan oleh sosial media ya. Bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini ya, kita sudah belajar jebakan yang pertama di sosial media ya, yang bisa kita hindari tentunya, yaitu iri hati. Dan kita akan mulai membahas jebakan berikutnya di bulan yang akan datang ya. Jadi ditunggu saja. So, sekali lagi bijaklah dalam menggunakan sosial media ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan selamat hari Minggu. Kita akan tutup renungan pada saat pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas sebagian dari firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Melalui firman ini kami belajar untuk dapat bijak dalam menggunakan sosial media kami dan menghindari rasa iri hati yang mungkin dapat ditimbulkan ketika kami menggunakan sosial media kami. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini kami taruh di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami, hidup kami sepenuhnya seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai bertemu di bulan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sekali lagi selamat hari Minggu.